Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya Rapat untuk channel Rumah Bercerita. Kali ini saya akan coba membawakan tutorial bagaimana cara membuat frame Twibbon ya, atau campaign di Twibbon. Seperti kita ketahui sekarang Twibbon ini lagi banyak digunakan oleh penggiat-penggiat kampanye online ya, untuk mengkampanyekan program-programnya. Kalau saya lihat kalau kita jelajah, ini yang lagi rame PPDB ya, dan kalau kemarin sih vaksin ya, saya siap divaksin. Kalau sekarang sudah lebih bervariasi. Oke, kita langsung saja, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Pada kali ini saya akan coba membuat dengan Adobe Photoshop ya. Baik, yang pertama kali kita harus lakukan adalah tentu saja membuat area kerja ya. Langsung klik new. Saya akan membuat persegi, tinggi dan lebarnya sama-sama panjang ya, 200 ke 200, 200 ke 200, resolusinya 300, dan backgroundnya kita langsung aja bikin transparan, lalu oke. Nah, kita masukkan background. Biasanya kalau pesanan diidentikan dengan ciri khas suatu sekolah ya, misalnya sekolah SD Islam An-Nahl, nuansanya hijau toska gitu ya. Kalau yang lain mungkin hijau, merah, putih. Jadi pastikan dulu nuansa apa yang kita akan pakai. Jadi bisa langsung masukkan kata kunci untuk mencari background di Google, misalnya background kuning, langsung aja ya yellow, ininya gambar. Kalau misalnya pengen dua warna gradasi, yellow ke merah misalnya, langsung aja yellow red. Nah, jadi yang keluarnya yellow sama ini memudahkan kita untuk cepat mencari background ya. Terus misalnya blue red. Nah, kan banyak ya, dari biru ke merah, dan kita akan coba menggunakan salah satu di gambar ini. Kita pilih yang ini ya, simpan gambar sebagai, kita bikin folder baru, Twibbon. Ini kita kasih nama background BG saja ya, lalu save, lalu kita masukkan ke Photoshop, bisa langsung di drag. Nah, ini kan ada tulisan di bawahnya yang pastinya tidak akan kita pakai, jadi kita seleksi aja dulu bagian yang kita perlukan dengan menggunakan rectangular marquee tool, dan kita Ctrl C atau edit copy ya, terus pastekan di sini, Ctrl V. Nah, sekarang kita sudah punya background, tapi ini harus di resize. Kita bisa memperkan dengan cara Ctrl T di keyboard, atau di sini di menu edit free transform ya, lalu drag saja sisi-sisinya, bisa langsung dari bawah. Kalau auto ngunci ya proporsinya, lalu enter kalau sudah cukup. Nah, sekarang kita sudah punya background, dan kita mulai memasukkan teks-teksnya ya. Misalnya saya tulis di sini, saya bangga. Tulisannya bisa langsung bikin
putih, mengubah warna ya, misalnya dari hitam seperti ini, klik aja ini ya, pastikan di layarnya juga yang dipilih teksnya, lalu pilih color picker di sini dan mulailah memilih warna, lalu oke. Untuk meresize bisa dari sini atau bisa dari Ctrl T ya. Nah, misalnya seperti itu. Saya bangga. Lalu masukkan lagi tulisannya menjadi alumni. Ini bisa terkecil tulisannya, lalu teksnya kita ganti gayanya ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus warnanya juga bisa diganti yang lebih cerah. Nah, sekarang kita bikin tag lagi. SD Islam an. Nah, kalau misalnya. Nah, seperti ini. Tulisannya kita bikin biru. Hijau toska ya, ke biru-biruan. Dan kita bisa masukkan logo, misalnya kita cari logo sekolah. Nah, ini tutorial Handayani, kita coba masukkan. Save aja langsung dan kita masukkan ke Photoshop. Bisa langsung di drag ke area kerja kita. Lalu drop di sini. Nah, di sini kan masih ada background putih, jadi kita harus hilangkan. Caranya kita zoom dulu dengan menekan Z di keyboard, lalu digeser, di drag ya, digeser drag. Menggunakan untuk menghapus warna putih ini menggunakan magic wand tool. Klik delete di keyboard ya, klik lagi delete dan sekali lagi delete. Menghilangkan seleksi ini cukup dengan Ctrl D. Oke, sekarang kita sudah punya logo, tapi karena SD Islam Anahal sudah punya logo sendiri, saya akan menggunakan logo yang betul ya. Nah, logonya di sini langsung aja masukkan ke Photoshop, dan ini di close aja dulu yang tidak kepakai, yang sudah dipakai ya. Nah, ini benar-benar logo SD Islam Anahal. Kita akan memberikan sedikit sentuhan, kita akan memberikan efek outer glow biar kelihatan nyala gitu ya. Pertama, pastikan di layar logo, lalu ini ada menu di efek di sini, outer glow. Nah, ini kuning ya glownya. Ini kuning glownya, kuning. Kalau kita lihat ke hitam tidak terlihat, kalau putih kelihatan tuh putih. Karena backgroundnya merah, kita kasih merah saja biar. Nah, jadi ada merah, merah glow ke sini ya. Oke, lalu oke lagi. Baik, kita lanjut. Sekarang di bawah kita akan membuat semacam iklannya ya, penerimaan murid baru, peserta didik baru PPDB ya. Tulisannya Aurora. Apalagi tulisannya kita perjelas lagi lah, kayak hitam. Lalu kita kasih tulisan lagi tahun pelajaran 2021
2022. Kita perkecil tulisannya, warnanya juga kita ke merah atau yang lebih jelas. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin tulisan kontak person. Nomor telepon 0812 3456 7890. Ya, misalnya seperti itulah ya. Nah, ini bisa diatur lagi ke bawah. Kurang enak nih warna hitam, jadi kita kasih lagi background lah dengan shape atau splash PNG. Mana yang transparan, kita cari yang transparan ya. Bisa di save. Masukkan. Ini belum transparan, tapi kita bisa menghapus warna putihnya seperti tadi ya. Kita bawa dulu aja ke sini. Nah, kita hapus warna putihnya. Select similar. Ini similar ini untuk menyeleksi warna yang sama. Lalu kita delete dan menghilangkan seleksi dengan Ctrl D. Oke. Ini kita kasih drop shadow agar ada efek bayangan seperti itu. Dan kita warnanya juga akan rubah dengan mode image adjustment hue saturation. Oke, coba kita geser, dan ini posisinya ada di atas. Untuk membuatnya ke bawah tinggal geser aja di layer ini, di drag ke paling bawah di atas background ya. Lalu kita perbesar, Ctrl T. Nah, seperti ini ya. Sekarang tahun pelajarannya yang harus kita rubah warnanya biar lebih jelas. Kontak person juga warnanya diperjelas. Orange biasanya ya. Ternyata nggak jelas juga. Atau enggak apa-apa warna oranye kita kasih outline atau stroke. Stroke-nya warna biru ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah hampir selesai, tapi belum selesai. Kita juga akan memberikan efek background di tulisan ini ya dengan splash tadi. Kita nyari yang transparan langsung. Nah, ini udah transparan. Simpan gambar. Ya, ini. Lalu kita masukkan ke Photoshop. Ini di close yang sudah dipakai. Ini di drag langsung ke sini. Kita taruh paling bawah, digeser.
Nah, ini ya, ini mungkin bisa dibalik nih, agar warnanya ini juga bisa dikasih stroke ya, agar lebih jelas. Nah, stroke-nya bisa diperbesar, warnanya juga bisa diganti. Oke. Nah, ada hal juga bisa dikasih drop shadow. Drop shadow, lalu kita kasih juga stroke ya, warna putih. Tapi ini harus sedikit tipis, malah nggak kelihatan ngejrengnya. Nah, mungkin seperti inilah. Kalau desain mangga ya sesuai selera, yang jelas ini intinya kita save dulu lah. Tadi di mana nih Twibon? Oh, di sini. Twib. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan bolong. Kan kalau lihat di Twibon, ini ada bolong-bolong putih-putih ini, yang ini bolong ini untuk menyimpan fotonya ya. Dan di sini di tempat kita ini belum ada, jadi kita harus membuat. Biasanya kan bulat. Saya ingin membuat dari garis-garis ini bolong-bolongnya ya. Caranya adalah pertama select dulu background ini, lalu menggunakan seleksi poligonal lasso tool. Sini saya akan mulai dari sini, klik, lalu tekan shift agar lurus, lalu klik dan lepas shiftnya agar bisa bebas memilih kemana titik ini akan disimpan. Lalu klik lagi di sini, lalu tekan shift agar lurus lagi dan klik, lalu pertemukan ke titik asal. Nah, ini sudah menseleksi. Apabila ini di delete bisa langsung bolong, tapi karena kita akan membuat sedikit variasi lagi, kita akan mengcopy dulu seleksian yang ini. Caranya edit copy dan edit paste spesial, paste in place. Ini maksudnya agar pas di paste itu si objek yang tadi kita copy tidak lari kemana-mana, jadi masih tetap di tempat itu. Nah, ini kita sudah ada kopiannya. Kalau kita lihat, misalnya kita kasih warna putih, hijau ya, putih. Nah, jadi ada di situ. Nah, coba kita beri efek style ya. Kalau belum ada di sini ada window style. Nah, kita beri warna yang ngejreng. Aduh, disampal. Nah, misalnya ini. Lalu kita duplikat lagi yang ini. Duplikat layar ya, atau di keyboard bisa Ctrl J. Ini kasih nama pemotong. Jadi ini yang akan memotong dua objek ke bawah. Dua objek ke bawah itu background ini ya, sama yang oranye kekuningan ini. Jadi ini yang pemotong. Yang pemotong kita hilangkan dulu efeknya dengan cara clear layer style. Lalu Ctrl T. Nah, jadi ini ada 3 objek ya. 1, 2, 3 sampai backgroundnya. Nah, kita ini resize dulu. Jadi si kuning kemerahan itu akan jadi
sedikit frame untuk memisahkan foto pengguna dengan area di sekitarnya. Oke, kita lanjut. Kita akan seleksi si objek yang paling atas. Ini karena belum satu warna, kita coba jadikan satu warna dengan memberi warna putih ya, color overlay putih. Lalu oke, lalu oke. Dan jangan lupa agar mudah menyeleksi, kita rasterize dulu. Diklik kanan, rasterize ya, seperti itu. Baik, kita sekarang akan coba seleksi yang putih ini. Ini sudah terseleksi. Kita akan potong dua objek ke bawah. Si pemotongnya kita hidden dulu, lalu klik objek yang akan kita hapus, delete di keyboard ya, lalu delete lagi si background, delete, lalu Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, sekarang kita sudah punya area bolong di sini. Ini untuk menyimpan foto-foto pengguna kampanye kita ya. Oke, kita lanjut. Biasanya di Twibbon itu ada logo Facebook ya, FB logo PNG. Nah, coba yang ini ya, simpan gambar sebagai. Kita masukkan ke area kerja terkecil, lalu kita bikin tag di sini alamat Facebooknya. Ini diduplikat aja biar cepet ya. Klik si teks yang oranye ini, lalu Ctrl C, lalu geser dan ganti kontennya. SDI Anahal. Oke, kita udah selesai, tinggal kita ekspor ke PNG. Tapi ini saya akan coba kasih dulu bayangan drop shadow ya. Nah, oke. Penahannya kurang jelas, kita ganti warna dulu. Nah, gitu aja lah biar cepet ya. Lalu save. Nah, sekarang kita ekspor ke PNG, save as. Kalau di 2020 ada ekspor quick export to PNG ya. Kalau belum ada di CS6 misalnya ada save as. Nah, di sini PNG ya, Twib PNG, lalu save. Oke saja langsung ya. Kita lihat di sini ada yang PNG, ada yang PSD. Ini yang kita lihat, yang kita punya, yang akan kita upload yang ini ya. Oke, kita lanjut ke Twibbonnya sekarang, twibbonize.com ya. Lalu kalau belum punya akun, daftar saja pakai Facebook atau Google. Klik di sini, lalu buat campaign. Nah, di sini ada URL campaign. Kita masukkan nama yang sudah nama yang belum orang lain pakai. Misalnya SDI sudah ada yang pakai, Anahal sudah ada yang pakai, Bangga. Nah, misalnya begitu. Ini belum dipakai. Judul kampanyenya saya bangga.
misalnya begitu ya. Ini deskripsinya bisa dicantumkan atau dikosongin juga, tidak apa-apa ya. Nah, ini tagnya boleh dimasukkan ppdb misalnya, alumni. Biasanya ada juga yang suka nyari iseng-iseng itu di daerah ya, misalnya apa aja di Tasikmalaya. Nah, kita masukkan aja Tasikmalaya karena SDI Anhal ada di Tasikmalaya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita upload PNG-nya, klik tadi di mana ribuan ya ini. Nah, ini pen, terus mulai campaign. Ini lagi mengunggah mengupload. Nah, ini sudah ada. Kita lihat, klik. Oke, kita coba masukkan, pilih foto. Mana fotonya? Kita coba yang ini ya, pen. Untuk memperkecil foto bisa di scroll di mouse. Nah, pas-pasin aja lah. Misalnya seperti ini. Kalau sudah pas, lalu klik crop. Dan bisa di-download. Nah, ini sudah terdownload. Dan ini bisa kita upload ke sosial media kita ya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke. Dan tentu saja URL-nya bisa kita bagikan ke teman-teman ya, ke teman-temannya. Ini ada URL yang bisa dibagikan ya. Tinggal klik salin URL lalu bagikan ke Facebook misalnya ya. Tempel di sini, Ctrl V. Ya, tinggal kirim, nanti teman-teman yang lain bisa ikut mensupport kampanye kita ya. Baik, mungkin sudah jelas ya. Kalau misalnya belum jelas boleh komen-komen lah. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.